Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membahas materi tentang perkembangan IT. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marianus Tumanan dengan NIM 221611046, kelas D2 mata kuliah aplikasi perkantoran. Untuk tidak membuang-buang waktu, kita langsung saja ke materi. Perkembangan IT. Pengertian teknologi informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Menurut ITTA atau Information Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Sejarah perkembangan teknologi informasi. Pertama, masa prasejarah sebelum tahun 3000 sebelum Masehi. Pada awalnya, teknologi informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal, dan kemudian mereka lukis pada dinding-dinding gua karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara degusan dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa ini. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, atau isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Yang kedua, masa sejarah tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1400-an Masehi. Masa tahun 3000 sebelum Masehi untuk pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda atau penyebutan, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Masa tahun 2900 sebelum Masehi, penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Ketika digabungkan menjadi satu, akan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Masa tahun 500 sebelum Masehi, serat papirus digunakan sebagai kertas. Kertas terbuat dari serat pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Ini menjadi media menulis atau media informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Masa tahun 105 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditore dan dilumuri oleh tinta, atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cat. Masa modern dari tahun 1940 Masehi sampai sekarang. Pada tahun 1455, mesin cetak yang menggunakan plat huruf terbuat dari besi yang dapat diganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu dikembangkan untuk yang pertama kalinya oleh Johann Gutenberg. Tahun 1830, Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia bekerja sama dengan Charles Babbage
menggunakan mesin analitikalnya. Alat tersebut didesain mampu memasukkan data, mengelola data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. 94 tahun sebelum komputer digital pertama, ENIAC-1 dibentuk. Tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dalam bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Waddesdon yang dikirim secara elektronik atau dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Pengiriman dan penerimaan informasi ini mampu dikirim dan diterima pada saat yang hampir bersamaan. Waktunya, penemuan ini memungkinkan informasi dapat diterima dan digunakan secara luas oleh masyarakat tanpa dirintangi oleh jarak dan waktu. Tahun 1861, gambar bergerak yang diproyeksikan ke dalam sebuah layar pertama kali digunakan sebagai cikal bakal film. Sekarang pada zaman dulu, proyektor ini berkembang dengan sebutan layar tancap. Tahun 1876, pada masa ini ditandai dengan toko Melville Dewey yang mengembangkan sistem penulisan desimal. Tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang digunakan pertama kali secara umum. Kemudian fotografi dengan kecepatan tinggi ditemukan oleh Edward Muybridge. Tahun 1899, dipergunakan sistem penyimpanan dalam tape atau pita magnetis yang pertama, tetapi pada masa ini penyimpanan masih bersifat analog, belum digital seperti masa sekarang. Tahun 1923, pada masa ini ditandai dengan Seymour King menciptakan tabung TV yang pertama. Tahun 1940, dimulainya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi pada masa Perang Dunia II yang digunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Tahun 1945, Vannevar Bush mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Pada masa ini penggunaan hypertext sudah berkembang seiring dengan perkembangan desain website yang saat ini berkembang. Tahun 1946, pada masa kurun waktu ini teknologi komputer digital pertama di dunia yang dinamai ENIAC-1 telah dikembangkan walaupun belum begitu banyak pemakai, tetapi teknologi komputer sudah digunakan instansi-instansi tertentu. Tahun 1957, Jan Hoerni mengembangkan transistor planar. Teknologi ini memungkinkan pengembangan jutaan bahkan miliaran transistor dimasukkan ke dalam sebuah keping kecil kristal silikon. Kemudian USSR atau Rusia pada saat itu meluncurkan Sputnik sebagai satelit bumi buatan pertama yang bertugas sebagai mata-mata. Sebagai balasannya, Amerika membentuk Advanced Research Project Agency atau ARPA di bawah kewenangan Departemen Pertahanan Amerika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam bidang militer. Tahun 1972, pada masa ini, Ray Tomlinson menciptakan program email pertama yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh menggunakan teks. Email dapat dikatakan sebagai surat elektronik. Pada tahun 1973 sampai 1990, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP/IP. Kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama TCP/IP yang dikembangkan oleh grup dari ARPA. Pada tahun 1981, National
Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut CSNET dengan kapasitas 56 kbps untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Kemudian pada tahun 1986, IETF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi diantaranya ANET, BDN, dan Internet Gateway. Tahun 1991 sampai sekarang. Sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CERN dalam menanggulangi biaya operasionalnya memungut bayaran dari para anggotanya. Pada tahun 1992, pembentukan komunitas internet, kemudian diperkenalkan istilah World Wide Web atau WWW oleh CERN. Pada tahun 1993, NSF membentuk Internet untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database oleh AT dan T, jasa registrasi oleh Network Solution Inc., dan jasa informasi oleh General Atomics atau CERF-Net. Pada tahun 1904, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Tahun 1995, perusahaan umum mulai diperkenankan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi, khususnya internet, dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Fungsi teknologi informasi. Yang pertama, menangkap atau capture. Menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput. Misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Fitur computing capturing mungkin juga sudah tidak asing ketika Anda memakainya untuk penyimpanan informasi tertentu. Yang kedua, menyimpan atau storage. Menyimpan atau storage. Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya saja disimpan ke hard disk, tape disket, CD, dan sebagainya. Yang ketiga, mengelola atau processing. Mengelola atau processing, fungsi teknologi informasi ini mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Dengan adanya processing, Anda akan lebih mudah mengelola file maupun data Anda. Yang keempat, transmisi atau transmission. Transmisi atau transmission. Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya saja mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya, sehingga kita tidak perlu menyalin satu persatu, cukup dengan saling sharing saja. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval. Mencari kembali atau retrieval. Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. Ada kalanya data yang tersimpan sulit untuk ditemukan karena terlalu penuh dengan adanya fungsi. Dengan adanya fungsi ini dapat memudahkan user serta menghemat waktu juga. Yang keenam, menghasilkan atau generation.
menghasilkan atau generation. Fungsi generation adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contoh sederhananya adalah grafik dan tabel. Tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Manfaat teknologi informasi. Yang pertama, untuk pendidikan. Untuk pendidikan, dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa sekaligus sumber informasi. Yang kedua, untuk industri dan manufaktur. Untuk industri dan manufaktur, teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketetapan yang baik. Apalagi seperti yang kita ketahui, industri membutuhkan hal yang cepat untuk produksi dalam jumlah besar. Yang ketiga, untuk bisnis dan perbankan. Untuk bisnis dan perbankan, dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman, dan sistem perbankan yang lebih maju, serta akses yang dapat dikontrol dengan mudah, cukup dan dengan teknologi saja. Yang keempat, untuk militer. Untuk militer, dengan teknologi informasi yang maju, bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Dengan adanya teknologi militer juga dapat membuat suatu akses ketika berada di keadaan genting. Untuk teknik dan pengetahuan. Untuk teknik dan pengetahuan, teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung. Saat ini akses ilmu pengetahuan pun bertebaran di mana-mana dan dapat diakses dengan mudah, cukup dengan jaringan internet. Begitupun dalam bidang teknik dan proyek-proyek tertentu. Untuk kedokteran. Untuk kedokteran, bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Bahkan teknologi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan bidang kedokteran saat ini seperti scan, radiologi maupun USG. Yang ketujuh, untuk pemerintahan. Untuk pemerintahan, teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengelola suatu data dan informasi yang ditunjukkan kepada masyarakat. Bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga apa yang terjadi di suatu daerah tertentu dapat diketahui dengan cepat menggunakan teknologi. Yang kedelapan, untuk hiburan dan permainan. Untuk hiburan dan permainan, teknologi komputer bisa digunakan untuk animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audio visual supaya menjadi lebih baik dan menarik. Bahkan
kini banyak programmer-programmer tertentu sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baginya. Yang kesembilan, untuk bidang kriminal. Untuk bidang kriminal, teknologi bisa membuat mudah aparat dalam menyelesaikan permasalahan. Bisa dengan mudah terdeteksinya pelanggaran demi pelanggaran lalu lintas dan sidik jari. Bahkan untuk kejahatan sekelas cybercrime sekalipun dapat dengan mudah dilacak dengan teknologi. Dampak positif: membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya internet, saat ini ada puluhan jenis pekerjaan baru yang tersedia di Indonesia maupun di luar negeri, mulai dari admin sosial media, programmer, web developer, dan lain-lain. Mempermudah pertukaran informasi. Jika di era 90-an informasi masih menyebar melalui surat kabar, radio, dan televisi, maka di periode 2010-an penyebaran informasi mayoritas terjadi secara online melalui internet. Yang ketiga, mempermudah proses jual beli. Kebanyakan saat ini orang-orang menjual dan membeli secara online. Dampak negatif: menurunnya sosialisasi antar manusia. Salah satu akibat dari munculnya alat komunikasi adalah mulai berkurangnya sentuhan atau interaksi antar manusia secara langsung. Saat ini, mayoritas orang bahkan terkesan mengembangkan karena apa-apa sudah bisa dilakukan secara online. Mudah mengakses pornografi tidak dapat dipungkiri dengan adanya akses internet saat ini. Kesimpulan: saat ini teknologi informasi atau TI berkembang dengan sangat pesat dan meliputi hampir sebagian kehidupan manusia, baik untuk keperluan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di tempat kerja maupun di dalam kehidupan pribadi atau keluarga. Perkembangan TI ini akan mendominasi dunia dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan kemungkinan bisa menjadi sebuah gaya hidup dan di masa mendatang. Terlepas dari berbagai dampak yang akan muncul, mulai dari yang positif hingga negatif, itu semua kembali kepada pribadi masing-masing yang telah memanfaatkan sebuah teknologi yang kita gunakan untuk melakukan sesuatu hal. Sekian materi yang bisa saya berikan atau paparkan pada hari ini. Saya dengan segala kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.